Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariyanti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tabel mawaris menurut Al-Quran dan komplikasi hukum Islam. Sebab atau hubungan, yang pertama pernikahan atau yang masih terikat status. Ahli warisnya ini yang pertama ada istri atau janda. Syaratnya bila tidak ada anak atau tidak ada cucu, dia mendapat bagian harta waris seperempat, sedangkan bila ada anak atau cucu, dia mendapatkan seperdelapan. Dasar hukumnya menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 12, sedangkan pasal KHI-nya 180. Yang kedua ada suami atau duda. Syaratnya bila tidak ada anak atau tidak ada cucu, dia mendapatkan setengah. Bila ada anak atau ada cucu, dia mendapatkan seperempat. Dasar hukumnya An-Nisa ayat 12 dan pasal KHI-nya 179. Sebab atau hubungan yang kedua yaitu nasab atau hubungan darah. Ahli waris yang pertama ini anak perempuan. Syaratnya sendirian atau tidak anak dan cucu lain, ia mendapatkan bagian harta waris setengah. Syarat yang kedua, dua anak perempuan atau tidak ada anak atau cucu laki-laki, ia mendapatkan bagian harta waris 2/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 11. Pasal KHI-nya 176. Ahli waris yang kedua, anak laki-laki. Syaratnya sendirian atau bersama anak atau cucu lain atau laki-laki atau perempuan. Keterangan, anak laki-laki 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Yang mendapatkan harta waris asabah. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 11. Pasal KHI 176. Ahli waris yang ketiga, ayah kandung. Syaratnya bila tidak ada anak atau cucu, ia mendapatkan bagian harta waris 1/3. Bila ada anak atau cucu, ia mendapatkan harta waris 1/6. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 11, pasal KHI 177. Yang keempat, ibu kandung. Bila tidak ada anak, cucu, 2 saudara atau lebih, ayah kandung, ia mendapatkan bagian harta waris 1/3. Bila ada anak cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung, ia mendapatkan harta waris 1/6. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 11, pasal KHI 178. Ahli waris yang kelima, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Syaratnya sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Ia mendapat bagian harta waris 1/6. Sedangkan syarat kedua, 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Ia mendapat bagian harta waris 1/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis dari keduanya adalah An-Nisa ayat 12, pasal KHI 181. Ahli waris yang kedua, saudara perempuan sekandung atau seayah. Syaratnya yang pertama, sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Ia mendapat bagian harta waris setengah. Sedangkan syarat kedua, 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung, maka ia mendapatkan bagian harta waris 2/3. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis keduanya, An-Nisa ayat 12, sedangkan pasal KHI-nya 182. Ahli waris yang ketujuh, saudara laki-laki, sekandung atau seayah. Syarat pertama, sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, dan ayah kandung. Ia mendapat bagian harta waris asobah setelah dibagi dengan pembagian yang lain. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadis An-Nisa ayat 12, pasal KHI-nya tidak ada. Ahli waris yang ke-8, cucu. Syaratnya menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Ia mendapat bagian harta waris sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Menurut Al-Quran atau hadis, dasar hukumnya ijtihad ulama. Pasal KHI-nya 185. 8. Cucu.
Syaratnya menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Ia mendapat bagian ahli waris sesuai yang diganti kedudukan sebagai ahli waris. Dasar hukum menurut Al-Quran atau hadisnya ialah ijtihad ulama. Pasal KAI-nya 185. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.